Langsung saja tanpa berlama-lama, ini sudah tersambung kembali bersama kami, Peggy Setiawan. Selamat malam Mas Peggy, sudah terhubung kembali ya Mas? Ya, selamat malam Bu. Assalamualaikum. Kami juga ingin menghubungkan yang kangen sama Mas Peggy. Ada Bang Fitra di sini, silakan Bang. Baik. Assalamualaikum Bang. Adikku Peggy, kumaha damang atuh kabarna? Alhamdulillah saya Bang. Alhamdulillah baik ya. Ya, Bang. Jadi begini adik, kalau saya mewakili keluarga almarhum Eki, apa yang saudara sampaikan kepada keluarga almarhum Eki pada malam hari ini? Pertama, berduka cita dan prihatin atas kejadian ini. Saya berduka cita, semoga amal ibadah dia diterima sisi Allah SWT, dan semoga dia diampuni dosanya dan ditempatkan di surga Allah SWT. Dan saya semoga Jadi saudara ikut berbelasungkawa ya terhadap almarhum. Saya ingin menyampaikan juga kepada para keluarga, baik keluarga adik ya, di dalam saat ini boleh kita berbahagia, tapi kita jangan bereuforia. Mengingat ada orang yang menderita di sini, 2 anak manusia yang telah meninggal dunia. Harus tetap kita berdoa, semoga almarhum diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Pertanyaan selanjutnya, karena memang ini sudah ada putusan pengadilan, saya selaku praktisi yang sportif menghormati itu, apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar. Sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Saya ingin menanyakan kepada adindaku ini, apakah adinda kenal yang namanya dengan Ipan? gimana Pak? Apakah adinda kenal yang namanya Ipan? Ipan Iya. siapa? Kenal nggak yang namanya dengan Ipan Ipan? siapa Bang katanya Bang? Ipan siapa Bang? Ipan aja panggilannya Ipan gitu. Saya itu kurang kenal Bang. Kurang kenal. Kurang Oke. tahu. Lanjutnya. Tapi abang nanya jangan Nilam Jelas, Cahaya. Bang. kayak penyidik abang nanyanya. Bukan, saya bertanya dulu kan. Karena kan ini terkait dengan pra peradilan juga karena ada. Tapi sebentar Bang Pitra, apakah Bang Pitra punya hubungan mungkin dengan Eki, dengan orang tua Eki, pernah mungkin menjadi Anda di sini Pengacaranya wakil atau apa, Bang? Ya, keluarga beliau itu ya, salah satu keluarga beliau itu adalah sahabat baik saya. Jadi sahabat baik saya itu wajib saya perjuangkan. siapa Bapak? Siapa namanya? Itu saya rahasiakan. Oke. Oke. Lanjut ke Siap. pertanyaan dulu ya. Lanjut. Pertanyaan dulu ya. Tapi nanyanya jangan kayak Ya. penyidik Bang ya. Apa harapan adinda setelah lepas? Gitu loh. Dan dikeluarkan dari Polda Jawa Barat. Apa harapan adinda setelah dikeluarkan dari Polda Jawa Barat? Ya, semoga harapan saya dari kita, maksudnya dari diri saya apa dari mana Bang? Secara pribadi Pak ya. Ya, secara pribadi Pribadi. apa harapannya kepada pihak kepolisian gitu? Ya, terutama harapan saya mengucapkan terima kasih dulu pada pihak kepolisian atas juga ya ini saya jadikan sebagai motivasi saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya anggap ini adalah pembelajaran saya untuk bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, dan terima kasih banyak selama saya di dalam itu saya mendapatkan banyak hikmah sekali, banyak dukungan dari teman-teman, dan banyak saya bisa lebih dekat lagi sama Allah SWT, dan terima kasih banyak. Jadi harapannya saya semoga aja pihak polisi itu jauh lebih baik lagi dalam menangani hal kasus seperti ini. Oke. Maksud pertanyaan Jadi, apa sih Bang? nah pertanyaan terakhir ini nih, yang agak sensitif ya Adinda ya. Ini tolong jangan tersinggung, kan gitu. Saya lihat di tangan kanan Adinda itu ada tato gitu. Oh, Bisa iya, benar, diperlihatkan nggak tatonya itu ke atas gini? Oh ya benar. Bisa diperlihatkan nggak ke atas? Soalnya keren banget gitu. Bisa Bang. Ya, Bang. Oke, itu tato gambar apa? Bintang Bang, bintang. Bintang. Siap. Tahun berapa itu dibuat tato bintang itu? Ini 2015. Tahun 2015 ya? 2016 Bang. Sama siapa buatnya itu? Yang ini sama si Inu. Apa yang menginspirasi sehingga tatonya itu tato bintang? Inspirasi saya dengan main bola Bang. Yang bernama siapa itu? Wilfried Zaha, dan saya juga kebetulan gemar banget sama Onadio Leonardo. Itu kan vokalis film ini, saya tatonya bintang ada di tangan. Dan yang pertama itu ya Wilfried Zaha sih. Kan bisa di leher ini ada tato bintang. Itu inspirasi saya. Oke. Karena kebetulan saya suka tato. Pertanyaan terakhir. Tadi katanya terakhir, Bang. Terakhir lagi nih. Merek Apabila bajunya ada apa? Kesempatan nih, apabila ada kesempatan, apakah saudara mau bertemu dengan keluarga Eki?
apabila ada kesempatan melalui saya, apakah saudara bersedia bertemu dengan keluarga Eki? Ya. Dalam hati pribadi saya, insya Allah saya mau. Namun, jika ini memang bukan urusan saya, karena saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan korban. Bukan, saya tidak sama pertanyaan sekali saya itu mengenal korban. bersedia atau Maka tidak, dari itu aja. Saya serahkan semuanya pada Sudah pihak dijawab kuasa tadi. hukum. Bersedia Yang akan tadi, menentukan. Bang. Dia udah katakan mau tadi kan. Tunggu dulu. Bersedia Saya tadi, kan Bang. bertanya. Dia katakan mau, jangan diulang-ulang Iya, lagi. Saya bertanya, sabar dong. Ya kan ini jadwal saya, saudara tadi udah teriak-teriak di situ sama. Tapi Bang Pitra kenapa khusus hanya ke Eki saja? Ke Vina tadi sudah bersedia, ke Eki juga barusan dijawab. Anda mewakili keluarga Eki, Bang. Karena begini, kenapa saya bertanya dengan keluarga Eki? Saya melihat keluarga beliau ini sangat menyedihkan sekali. Dan sampai saat ini masih terpuruk karena hilangnya putra kebanggaan dan kesayangannya. Jadi saya kira Bapak Ibtu Rudiana ini perlu juga diberikan apresiasi ya oleh Kapolri maupun Kapolda karena dengan gigih mengungkap tabir atas kematian anaknya ini yang semula itu dikatakan laka lantas. Banyak yang bertanya juga, Bang. Nyata itu adalah pembunuhan yang menewaskan 2 anak manusia. Apabila itu dahulunya didiamkan oleh keluarga Eki almarhum, ayahnya Rudiana diam terkait dengan permasalahan tersebut, maka kasus tersebut tutup dengan permasalahan laka lantas. Tapi sampai sekarang ayahnya Eki, Terus terang, Rudiana, merinding saya. belum muncul ke permukaan, Bang. Kami menunggu sekali suara dari Bapak Belum Rudiana. muncul. Rudiana bilang, Bang, tolong perjuangkan almarhum, Bang. Kata dia ke beliau. Terus terang nih, Ya. saya tidak ada kepentingan di sini. Saya bersama dengan istri saya dan anak-anak saya terpukul dengan kematian beliau ini. Itu baru disampaikan, baru-baru ini. Sudah lama. Ini saya ungkap aja di sini. Kenapa? Jadi silahkan netizen menghujat saya. Tapi tujuan saya sangat mulia, yaitu mengungkap siapa pembunuh dari permasalahan ini. Silahkan netizen menghujat saya. Tujuan saya mulia, membantu saudara saya Rudiana agar terbalaskan, agar almarhum tenang di alam sana. 3 DPO kita sepakat dicari. Akan tetapi saya minta kepada masyarakat juga, berikan informasi, berikan bukti kepada pihak kepolisian. Jangan kita selalu menyerang pihak kepolisian dengan isu-isu yang lainnya. Mereka juga butuh bukti. Mereka juga membuka hotline. Apa yang Anda ketahui sampaikan kepada pihak kepolisian. Karena untuk Ini yang Peggy Setiawan terjadi tidak di ada media sangkut sosial pautnya, seperti Bang di Pitra. TikTok. Untuk nama Ini Peggy Setiawan sudah tidak ada terjadi sangkut trial pautnya. by the medsos. Peradilan media sosial. Hubungannya dengan Peggy Setiawan bagaimana? Tidak ada kaitannya, kata Peggy, Pak. Oke, yang pertama, hubungan dengan yang bersangkutan tentu ini dalam satu kesatuan bingkai dari para keterangan-keterangan terpidana. Oke, Meskipun dibantah, tidak ada yang dikenal? yang membantah Peggy silakan. Akan tetapi penyidik melakukan on the track dalam kasus ini karena ada keterangan, termasuk dari keterangan Sudirman dan kawan-kawan. Ada informasi dari terpidana-terpidana. Kredibel, Bang, pernyataan itu? Ya polisi harus tegak lurus memeriksa itu dan memastikan apakah benar pelakunya atau tidak. Nah kalau memang sumpahnya tidak benar, ada upaya hukumnya lakukan ya pra-peradilan seperti itu. Jadi saya kira itu ya, karena memang ini sudah ada putusan, saya pribadi dan Bapak Rudiana patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung. Akan tetapi tolong diingat, putusan ini bukan mengakhiri peristiwa pidana. Pidananya tidak gugur seperti itu. Saya minta juga kepada penyidik, apabila ada bukti lain yang cukup dan sah terkait dengan permasalahan ini untuk pengungkapan 3 DPO ini, tolong dibuat sprindik baru. Tapi apabila memang kasus ini yang ditersangkakan kepada Peggy itu tidak cukup bukti ataupun tidak ada buktinya, tolong ini dihentikan. Baik, kita Karena ke ini Polres. menguras Sampai di energi sana, kita Bang. semua. Bang Pitra, Ya. ditahan dulu. Kita ke Langsung Polres saja. Sompi, proses penyelidikan terhadap Peggy Setiawan yang akhirnya semuanya mentah, tidak diterima oleh pihak pengadilan. Pihak pengadilan mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, Pak Roni Sompi. Apakah ada kesalahan prosedural, ada ketidakprofesionalan Polri? Anda melihat itu, Pak? Baik, terima kasih Mas Andro dan juga Mbak Maria. Pertama, kami dari organisasi Ikatan Sarjana
profesi perpolisian Indonesia yang ketuanya adalah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Ito Sumardi. Pertama menyampaikan terima kasih karena dari ISPI ini diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara dialog yang sangat luar biasa malam ini. Saya mewakili tentunya pertama hadir di sini ada ayahnya Peggy Setiawan, ya. Juga tadi ada Peggy Setiawan juga hadir. Betul, masih tersambung Pak bersama kami. Ya, tentunya kami berempati, ya, berempati dan sangat menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung atas gugatan pra peradilan yang sudah mengabulkan apa yang menjadi materi gugatan dengan 9 amar putusan. Betul. Nah, karena ada di antara amar putusan itu antara lain melepaskan Peggy Setiawan dari status tersangkanya, kemudian juga menghentikan proses penyidikan dengan tersangka tentunya Peggy Setiawan. Nah, hal ini saya sebagai sarjana ilmu kepolisian dan juga kebetulan saya mengikuti pendidikan hukum sampai tingkat doktoral. Kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polri, tentu ini kita melihat kembali pada tahun 2016. Tentu pada saat proses penyidikan berlangsung, suasana saat itu tidak seperti sekarang ini gegap gempita, ya. Nah, kenapa? Tentu kasus itu tidak viral. Tapi karena ada perjuangan dari keluarga korban, sehingga kasus yang tadinya dikira adalah kasus kecelakaan lalu lintas karena ada rekayasa dari para pelaku, di mana sebagian dari pelaku ini, yaitu 8, sudah dinyatakan sebagai terpidana dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, sudah sampai ke tingkat MA. Pak Roni, tapi kami seperti tidak sepakat dengan kata Bapak menyebutkan dulu tidak viral. Jangan sampai ada ungkapan no viral, no justice, Pak Roni Sompi. Kami inginnya semuanya tetap sesuai dengan ranah penyidik, sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kebenaran. Ya. Bukan masalah viral atau tidak viral kan Pak? Ya, makanya saya kan tidak fokus kepada masalah viral. Betul. Kan ini kita berupaya memberikan penjelasan sebagai bagian dari apa yang tadi diminta oleh Mas Andro, ya. Lanjut Pak. Nah, di dalam proses penegakan hukum kita tahu bahwa tujuan dari penegakan hukum ada 3. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua adanya keadilan hukum, dan yang ketiga adanya manfaat dari penegakan hukum itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa proses penegakan hukum kalau di tingkat penyidikan, memang penyidik ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sacipto Raharjo, seorang begawan sosiologi, bahwa penyidik ini adalah hukum yang hidup. Karena kalau tidak ada penyidik, maka hukum yang ada di undang-undang itu, yang di buku itu, tidak mengejawantah. Jadi kita juga harus menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidik bekerja tentu berdasarkan ada sebuah kejadian. Oke, Pak Roni, mohon maaf saya potong Pak Roni. Artinya kemudian melihat pertimbangan hakim dari pra peradilan, Anda juga melihat ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik sejauh ini? Ya, tentu putusan pengadilan itu mengacu kepada yang dianggap oleh hakim ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dilengkapi, dan tentunya penyidik perlu menerimanya dan melakukan introspeksi. Anda memiliki keyakinan yang sama dengan hakim? Ya, kita harus menghormati putusan hakim. Apakah putusan hakim ini kemudian oleh penyidik Polda Jabar dirasakan tidak sesuai dengan
yang dijadikan pertimbangan dan kajian mereka, karena melakukan proses penyidikan ini kan sudah merupakan kelanjutan Ya. dari proses tahun 2016. Ada bukti bahwa ada putusan yang ingkrah pada tahun 2016 dan itu diantara pertimbangan dalam amar putusannya itu ada 3 DPO yang kemudian muncul ketika kejadian ini diangkat ke layar kaca. Kan gitu ya. Di layar lebar, Pak. Karena dijadikan film, maka setelah 8 tahun dipertanyakan. Sehingga penyidik berupaya untuk melanjutkan dan mengungkap 3 DPO ini. Oleh karena itu saya kira tanggung jawab dari penyidik untuk mengungkap secara lengkap. Karena menurut informasi ada 11 yang terlibat di dalam kasus yang menyebabkan meninggalnya Eki dan juga Vina almarhum. Dan kami tentunya menyampaikan turut berduka cita yang dalam. Pak Roni Sompi, sepertinya dari kakak almarhumah Vina Marliana ingin langsung bertanya kepada Bapak. Silakan Kak Marliana, ada yang ingin disampaikan ke Irjen Pol Roni Sompi yang juga paham betul bagaimana proses penyidikan itu. Kak Marliana mungkin didampingi oleh Pak Zulfikar, bisa dibantu Pak Zulfikar ingin bertanya langsung kepada Irjen Pol Roni Sompi. Silakan Kak Marliana. Saya Bang Zulfikar aja deh yang jawab. Silakan. Silakan Bang. Pak Zulfikar Ya, ingin bertanya. artinya Pak. begini. Ya, jadi dari Mbak Marliana itu sebetulnya ingin tetap mendapatkan keadilan, tapi tidak perlu juga kemudian pihak lain itu yang dikorbankan, apa namanya, justru malah pihak lain mendapatkan ketidakkeadilan begitu, kira-kira begitu. Jadi 3 DPO berdasarkan sekarang ini yang ada harus segera bisa ditangkap. Itu aja pesan pemerintah selalu disampaikan kepada kami selaku tim kuasa hukum. Artinya kami mempercayakan kepada pihak Polda untuk bisa menemukan 3 DPO yang dimaksud. Pak Roni Sompi, Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi Pak Baik, Roni. terima kasih banyak Mbak Marliana dan juga Pak Zulfikar ya, selaku advokat atau pengacara dari keluarga korban. Tentu Polda Jawa Barat selaku penyidik sangat memberikan perhatian. Sehingga sejak 2016 sampai tahun 2024 masih terus berupaya mengungkap dan memberikan rasa keadilan itu kepada keluarga korban. Dan saya juga, karena saya ini kan bukan polisi aktif lagi ya, Mbak Marian. Sehingga saya juga berharap bahwa kawan-kawan saya, adik-adik saya, Kapolda Jawa Barat dan para penyidiknya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk melihat apakah 3 nama yang tercantum di dalam DPO, di dalam pertimbangan putusan pengadilan tahun 2016 itu merupakan nama yang betul-betul nyata, ada dan bisa dicari melalui tentu proses yang kita sebut dengan due process of law. Karena kalau melakukan due process of law berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup untuk bisa menangkap dan menahan pelakunya, tentu ini tidak salah nama, ya, tidak salah orangnya. Oleh karena itu harus kembali lagi bagaimana latar belakangnya sehingga muncul 3 nama ini di dalam DPO yang termaktub di dalam pertimbangan majelis hakim. Tapi wajar tidak Pak Roni, 3 DPO ini dicari 8 tahun dengan seluruh infrastruktur peralatan yang dimiliki oleh kepolisian. Yang membuat alot dan rumit ini apa Pak sebenarnya Pak? Jangan sampai netizen yang ikut cari malah Pak. Ya harusnya kan memang ini kawan-kawan kita yang di Jawa Barat ini bisa memberikan penjelasan ya. Karena saya bukan merupakan bagian dari penyidik, tentu saya hanya bisa memperkirakan. Tapi berdasarkan pengalaman,
Silakan, Pak. Memang menangani kasus pembunuhan itu tidak mudah. Kebetulan saya terakhir lah, waktu saya Kapolda Bali tahun 2015 menangani kasus kematian seorang perempuan umur 8 tahun bernama Angelin. Itu saya turun tangan langsung itu sebagai Kapolda. Dan ini juga saya melihat Kapolda Sumatera Utara mengungkap kasus pembunuhan dengan cara pembakaran di Sumatera Utara. Itu beliau turun langsung. Dan scientific crime investigation betul-betul dilakukan. Ya, saya kira apa yang harus dilakukan oleh penyidik, terutama penyidik Polri dalam mengungkap kasus pembunuhan, dia harus melakukan tahap-tahap. Bagaimana dia memulai dengan, ya saya ingat waktu masih ya belajar di Akademi Kepolisian dan juga PTIK, kita belajar bagaimana pembuktian itu dengan segitiga pembuktian. Segitiga pembuktian itu yang pertama tempat kejadian perkaranya. Yang kedua tentu barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara atau di mana saja. Kemudian para saksi. Nah kebetulan para saksi yang memberikan informasi tentang 3 DPO itu kalau kita lihat tadi penjelasan dari beliau juga dan beberapa kawan-kawan yang lain diperoleh dari keterangan saksi mahkota. Ya, ada Sudirman, ada Supriyanto yang mengatakan bahwa 3 orang ini ada yang membonceng korban dari tempat kejadian kedua ya ke tempat kejadian pertama di bawah flyover. Ketika mereka membantai pertama kali, mereka bersepeda motor ya. Kemudian diletakkan untuk seolah-olah itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ini kan Artinya tidak sulit sebenarnya ya, kalau kemudian sudah Pak Roni Sompi yang nyentil gitu ya, menjadi Polda Jabar, harusnya kasus ini segera tuntas. Nanti usai jeda Pak Roni, Peggy ingin bertanya secara langsung kepada sejumlah narasumber yang hadir di sini. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.